Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di episode kali ini. Saya akan mengajarkan tentang kenapa sih nggak mau semua orang itu cocok jadi entrepreneur. Dan kita harus tahu bahwa jumlah entrepreneur di dunia ini boleh dikatakan kurang dari 10%. Dan kenapa mostly lebih dari 90% orang, mereka tuh nggak menguasai skill ini. Nah, oleh sebab itu, mending jadi karyawan aja. Lupakan jadi entrepreneur kalau Anda belum menguasai 4 skill ini. Tidak semua orang cocok jadi entrepreneur, saya beritahu. Sama seperti profesi, tidak semua orang cocok jadi dokter. Tidak semua orang bisa jadi artis. Ya, termasuk tidak semua orang bisa jadi YouTuber. Ya, YouTuber pun kalau cuma sekedar bikin channel YouTube, semua orang bisa. Tapi apakah channel Anda bisa naik sampai 10.000 subscriber mungkin? 100.000 subscriber mungkin? Tidak semua orang bisa. Nah, oleh sebab itu, termasuk jadi entrepreneur. Entrepreneur itu nggak semua orang cocok. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda menguasai jadi entrepreneur, ada 4 skill yang harus Anda kuasai untuk Anda bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya. Jadi skill yang pertama adalah skill berbicara. Seorang entrepreneur itu harus bisa menjual idenya. Ya, harus bisa menjual produk yang Anda pasarkan. Harus bisa meyakinkan customer, prospek, investor ya, untuk mendanai bisnis Anda. Kalau Anda hari ini tidak bisa berbicara, maka bagi saya secara personally, loh Pak, saya nggak bisa bicara, tapi saya bisa ngetik melalui sosial media. Itu termasuk skill. Itu namanya skill copywriting. Intinya Anda bisa menjual gagasan Anda. Anda bisa menjual ide Anda kepada customer, prospek, reseller, investor, supplier. Intinya Anda itu bisa meyakinkan setiap orang bahwa Anda memang punya skill itu. Ya, jadi Anda perhatikan ketika Apple itu masih jaya, Anda perhatikan seperti kayak Steve Jobs, dia tuh bisa menjual ide dan gagasannya. Bayangkan produk itu belum keluar, orang itu bisa berantri, berbondong-bondong untuk menunggu dan begitu fanatik tentang yang namanya Apple, produk baru. Ya, bisa Anda bayangkan dia mau launching produk baru, ini adalah produk Apple terbaru. Ya, ini sangat slim, sangat tipis, seperti amplop. Wah, orang dia bisa menjual idenya, gagasannya. Nah, itulah namanya seorang entrepreneur. Ya, kalau hari ini Anda mungkin tidak bisa menjual ide dan gagasan Anda nggak bakal bisa gitu. Jadi Anda hari ini mau membuat tim penjualan Anda, hari ini Anda mau menjual gagasan dan ide Anda kepada siapa? Itulah skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, skill manajemen waktu. Ya, kenapa? Karena gini, orang sukses itu waktunya sangat berharga. Anda bisa bayangkan kalau Anda mungkin punya teman pengangguran, anytime Anda panggil ada waktu gitu. Tapi seorang entrepreneur itu bukan dia itu terlihat sibuk, tapi memang benar-benar sibuk. Karena dia tahu seorang entrepreneur itu bukan bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Bukan. Mereka tuh bekerja mungkin bisa 24 jam lebih satu hari. Kalau seandainya diberikan Tuhan, satu hari 50 jam diambil semua sama entrepreneur. Ya, kenapa? Karena entrepreneur itu di mobil dia bisa menciptakan ide, bukan cuma harus di kantor, dimanapun, di pesawat, di kereta, mungkin di ranjang tempat tidur, dia bisa menciptakan ide. Ya kan? Jadi dia tidak, karena apa? Dia hari ini tidak membeli waktu, tapi dia membeli waktu orang lain. Ya, jadi hari ini ide dia banyak, tapi banyak yang nggak bisa dikerjakan, jadi dia harus meng-hire orang untuk melaksanakan mengeksekusi idenya. Sehingga dia harus membeli waktu orang lain. Nah, membeli waktu orang lain itu namanya karyawan. Nah, sedangkan Anda hari ini bisa menjual tenaga. Ya, Pak, saya mau bekerja ya, di tempat Bapak. Saya nggak punya skill lain. Ya sudah, berarti Anda nggak cocok jadi entrepreneur. Ya, Anda cocok waktunya dijual. Menjual waktu Anda kepada orang lain. Nah, tapi seorang entrepreneur dari bisnisnya dia masih kecil, mungkin awalnya belum punya karyawan. Anda silakan lihat konten saya, video saya 5 level pengusaha. Di situ saya sudah jabarkan dengan jelas bagaimana membangun bisnis ini dari nol, awalnya reseller, sampai Anda punya karyawan, sampai Anda hari ini punya perusahaan yang besar, sampai level kelima. Itu semua berawal
dari bagaimana Anda bisa menjual ide dan gagasan Anda. Tentu semakin besar bisnis Anda tidak bisa mengerjakan seorang diri. Dan Anda harus membeli waktu orang lain yang kita sebut dengan nama karyawan untuk melaksanakan ide dan bisnis Anda. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita juga perhatikan di sini ya, kita harus mengerti yang namanya skill finansial. Seorang entrepreneur, dia tahu segi finansial. Sedangkan orang yang nggak cocok jadi entrepreneur, dia setiap bulan mungkin terima gaji, gajinya kemudian setelah ditransfer dia langsung bayar cicilan ini, tagihan ini, kemudian ini. Ya seperti itu. Tapi seorang entrepreneur ketika dia dapatkan keuntungan, keuntungan itu dia tidak semerta-merta langsung untuk membayar biaya ini, tidak. Tapi dia alokasikan sebagian untuk investasi lagi. Dia alokasikan sekian untuk saving atau tabungan. Dia alokasikan sekian untuk reinvest bisnisnya kembali. Nah itu skill finansial. Nah kalau Anda hari ini urusan makan aja sama pekerjaan Anda aja, Anda contoh buka warung gitu ya. Nah sekarang Anda buka warung, uang dagang sama uang belanja jadi satu. Ya nggak lama lagi uang warung itu habis itu. Ya kan karena apa? Nanti Anda taruh di laci, uang Anda 1 juta, ini untuk dagangan. Nggak lama lagi uang itu diambil. Ya kan, saya mau beli ini PR untuk sekolah, diambil anak Anda 50.000. Nanti kemudian kebutuhan rumah tangga yang lain, untuk bayar listrik, untuk bayar ini. Akhirnya uang modal 1 juta itu habis. Nah ini berarti Anda nggak punya skill finansial. Nah gimana 1 juta itu bisa berlipat ganda menjadi 10 juta, 100 juta sampai 1 M, itu nggak mungkin akan terjadi. Karena apa? Anda sendiri nggak bisa membedakan mana uang untuk pengeluaran bisnis dan mana untuk pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Nah dari situ berarti skill finansial Anda masih lemah. Tapi bukankah video saya banyak membahas masalah pendidikan finansial? Di situ saya sudah bahas banyak. Nah, Anda boleh pertimbangkan apakah Anda cocok jadi entrepreneur atau tidak. Nah, skill yang keempat adalah skill mindset. Nah, ini sangat penting sekali. Karena saya sudah sering katakan bahwa entrepreneur is just about mindset. It's all about mindset. Jadi mindsetnya itu, saya selalu bilang, mindset itu seperti alam. Ya, jadi alamnya ikan air tawar sama alamnya ikan air laut itu beda. Ya. Alamnya binatang berkaki 4 sama alamnya hewan yang di air itu beda gitu. Jadi contohnya kalau Anda masukin kucing ke dalam sungai ya mati kucingnya, ya kan? Karena itu beda alam. Ya, jangankan kucing, ikan air tawar aja dimasukin laut nggak lama lagi mati, ya kan? Atau ikan laut Anda masukin ke dalam kolam akuarium nggak lama lagi juga mati. Kalau airnya bukan air laut. Nah dari sini membuktikan bahwa entrepreneur juga sama. Kalau Anda seorang karyawan yang tidak kuat, tidak punya mindset yang benar, nggak lama lagi Anda begitu membuka bisnis, 1-2 bulan, bangkrut, nggak tahu uangnya kemana, akhirnya balik lagi kerja jadi karyawan. Itu sudah pasti. Karena mindset Anda nggak pas, mindset Anda nggak kuat. Nah oleh sebab itu, sekali lagi mending Anda jadi karyawan aja. Ya, wahai sahabat entrepreneur, mulai sekarang saya buka channel baru, halo sahabat karyawan, kan gitu ya. Jadi oleh sebab itu, saya hari ini, saya nggak menyalahkan Anda jadi karyawan, tetapi sekali lagi kalau Anda mau jadi entrepreneur, 4 skill ini memang harus Anda kuasai. Jadi Anda harus siap menghadapi tekanan, Anda harus siap menghadapi stres, termasuk stres modal Anda habis, ya kan? Modalnya habis nih, terus nggak kelihatan kemana ini, udah jadi barang semua, mati nih, barangnya nggak bisa jual, akhirnya stres. Terus kemudian anak tagihan susu datang semua, waduh, tagihan anak sekolah kepala mau pening pecah. Ya, bukannya bisnis Anda yang rontok, rambut pun rontok semuanya, habis, stres, akhirnya balik lagi jadi karyawan. Dan itu berapa banyak di kolom komen saya sudah perhatikan seperti itu. You nggak cocok jadi seorang entrepreneur. Oleh sebab itu, saya selalu tegaskan, saya tahu 20 tahun saya membimbing orang jadi entrepreneur, selalu punya masalah yang sama. Pertanyaan ya itu-itu aja, makanya tuliskan di kolom komen. Saya punya satu komunitas, namanya komunitas Yes. Di komunitas Yes itu saya memang menciptakan solusi. Ya, supaya orang itu dibimbing jadi entrepreneur, yaitu salah satunya mentor. Tapi sekali lagi, itu pun tidak jaminan Anda bisa jadi entrepreneur. Karena apa? Sekali lagi, beda alam, beda mindset. Kalau memang Anda itu nggak pernah akan bisa menjadi entrepreneur, ya sudah, jadilah karyawan yang baik, itu aja. Daripada nggak punya kerja, nggak punya penghasilan, stres umur hidup, ya kan? Daripada jadi pengemis, ya mending masih ada kerjaan, kan lebih bagus, ya kan? So, sahabat entrepreneur, memang saya tahu, ini yang saya bisa sampaikan pada kalian semua. Oke, demikian video kali ini. Ada 2 video di sini, silahkan ditonton. Dan jangan lupa subscribe, ya. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. And always, salam hebat luar biasa.